dilatih menjadi seorang murid ketika mereka mengikuti KKA anak. Dan kemudian ketika mereka dilatih menjadi seorang murid di dalam KKA anak, mereka juga nantinya target utama kita adalah supaya mereka bisa memuridkan anak-anak yang lain, adik-adik mereka ataupun teman sebaya mereka. Dan ada dua model KKA anak. Yang pertama, KKA untuk penjangkauan. KKA penjangkauan ini kita lakukan di tengah minggu. Jadi dilakukan di tengah minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu, tergantung dari waktu kita. Jadi kita bisa melakukan KKA anak penjangkauan di tengah minggu. Dan yang kedua, KKA anak pemuridan. KKA anak pemuridan kita lakukan di ibadah raya, setelah ibadah raya anak. Jadi ada ibadah raya anak, kita melakukan yang namanya KKA anak pemuridan. Kalau di KKA dewasa ini disebutnya KKA terbuka dan KKA tertutup. KKA tertutup ini adalah mereka yang hanya bisa dihadiri oleh pemimpin-pemimpin KKA. Di sini KKA anak kita gunakan untuk melatih anak-anak, KKA pemuridan namanya. Oke, Kak. Next slide, Kak. Ya, apa yang kita butuhkan untuk memulai KKA anak? Yang pertama yang kita butuhkan untuk memulai KKA anak adalah mempersiapkan pemimpin KKA anak. Jadi tidak bisa kita menjalankan KKA anak jika pemimpin KKA anak itu tidak ada. Dan kalau mau mempersiapkan pemimpin KKA anak, pemimpin KKA anak harus berkomitmen untuk memimpin KKA anak setiap minggu. Jadi dia harus berkomitmen untuk memberi dirinya untuk memimpin KKA anak. Jadi pemimpin KKA anak tidak bisa berganti-ganti untuk minggu ini si kakak yang A yang pimpin, minggu depan kakak yang B. Karena kakak anak bukanlah seperti Rabu ceria atau Kamis ceria, tidak seperti itu teman-teman. Kakak anak harus dipimpin oleh kita pemimpin yang memberi diri secara konsisten untuk terus melayani. Jadi perlu mencari pemimpin yang berkomitmen untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan tempat, mencari tempat atau rumah tempat kita akan menjadikan pos pelayanan atau KKA anak. Jadi harus ada rumahnya. Yang ketiga, yang paling penting di rumah, di tempat KKA anak adalah teman-teman harus mencari tempat yang aman untuk anak-anak bisa beraktivitas. Jangan terlalu dekat dengan jalan utama atau kita sebut dengan jalan raya karena berbahaya, cukup berbahaya. Ataupun kalaupun rumahnya atau halamannya dekat dengan jalan raya, jalan utama, pastikan anak-anaknya itu tetap aman. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu mempersiapkan snack. Jadi ini snack, aturan snack. Sama seperti KKA dewasa, teman-teman. KKA dewasa itu KKA atau family, KKA keluarga, itu ada makan-makan, itu pasti. Dan kalau di KKA anak, kita perlu mempersiapkan snack. Snacknya tidak perlu mahal, tetapi harus ada snack yang ya sederhana dan kemudian tidak terlalu menguras budget. Karena anak-anak juga tertarik dengan snack, teman-teman. Dan yang keempat, kita perlu mempersiapkan hadiah sederhana. Hadiah sederhana misalnya pensil, buku atau penghapus, atau kita bisa mempersiapkan permen, atau kalau di kita supaya tidak terlalu menguras budget, kita bisa mempersiapkan hadiah seperti smile atau hati atau stiker untuk supaya anak-anak nanti bisa menukar poin di akhir tahun, supaya kita bisa mempersiapkan hadiah di akhir tahun yang lebih murah atau budgetnya tidak terlalu besar.
Yang kelima yang perlu kita perhatikan untuk memulai KKA adalah koordinator lapangan. Jadi koordinator lapangan ini adalah orang yang memberi diri atau keluarga atau tuan rumah yang menjadi tempat di mana kita melakukan KKA anak. Bisa jadi orang tua anak, bisa jadi guru sekolah minggu, bisa jadi anak sekolah minggu yang suka mengajak teman-temannya, dia bisa jadi jemaat kita yang bersedia untuk dijadikan koordinator lapangan. Koordinator lapangan biasanya mereka punya tugas adalah untuk mengingatkan anak-anak di sekitar tempat dia tinggal itu untuk datang di KKA anak setiap minggu. Jadi tujuannya adalah hanya untuk mengingatkan anak-anak, atau ada pengumuman-pengumuman yang lain yang dia bisa sampaikan. Dia tidak harus memimpin KKA anak, tetapi kalaupun memang kita kekurangan tenaga, maka pemimpin KKA anak bisa menjadi koordinator lapangan. Tetapi sebaiknya koordinator lapangan adalah mereka yang tinggal di sekitaran atau di tempat di mana KKA anak itu dilakukan. Ya. Selanjutnya, next slide. KKA anak penjangkauan. Jadi KKA anak penjangkauan dilakukan di tengah minggu. Bisa dilakukan antara Selasa atau Kamis, tergantung dari teman-teman kesepakatan dari gereja setempat yang tempat di mana teman-teman melayani. Dan kemudian KKA penjangkauan itu dilakukan dengan fun dan kreatif. Jadi perbanyak games dan hadiah kecil di KKA penjangkauan. Tujuannya untuk menarik anak-anak itu datang di KKA penjangkauan. Jadi tolong juga hilangkan unsur yang terlalu rohani. Jadi di KKA penjangkauan, karena ini namanya KKA penjangkauan, kita jangan terlalu menggunakan atribut-atribut yang terlalu rohani. Apalagi nama-nama KKA yang terlalu rohani. Saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan nama-nama yang lebih familiar dengan anak-anak. Jangan nama-nama yang rohani, misalnya KKA Haleluya. Ya, kadang itu kita sudah membuat batasan dari nama KKA itu sudah ada batasannya, teman-teman. Jadi kalau boleh hilangkan unsur-unsur yang terlalu rohani, Kak, ya. Doa, misalnya kita mulai dengan doa. Usahakan jangan mulai dengan doa, Kak. Mulailah dengan main games supaya anak-anak bisa tertarik. Dan kemudian doa, kemudian lagu penyembahan. Ayo kita menyembah Tuhan, misalnya begitu. Dan kemudian kita melakukan penyembahan seperti orang dewasa lakukan, seperti yang orang dewasa lakukan. Usahakan supaya di KKA penjangkauan untuk anak-anak melihat ini kegiatan yang rohani, kalau boleh jangan terlihat. Jadi jangan terlalu, kalau saya punya bahasa, jangan terlalu kelihatan rohani, Kak. Semoga dipahami. Kalaupun belum paham, tolong saya minta Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman dan hati yang terbuka. Karena tujuannya apa? Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk penjangkauan. Jadi KKA penjangkauan tujuannya adalah untuk penjangkauan. Yang perlu kita perhatikan di KKA penjangkauan adalah kita, pemimpin KKA, harus menjadi tempat di mana anak-anak kita atau orang-orang yang datang itu menjadi tempat curhat mereka. Atau lebih, kalau kita pakai bahasa rohani itu menjadi bapa untuk anak-anak. Jadi persiapkan diri Anda, persiapkan diri kita. Yang sering kali miss dari KKA penjangkauan adalah kita kehilangan momentum di akhir KKA. Kalau kita buat ibadah biasanya setelah ibadah tutup selesai.
Tetapi di KKA anak, momen yang paling di KKA anak penjangkauan, momen yang paling penting, momen yang paling krusial yang membuat KKA anak berhasil atau bertumbuh, KKA anak penjangkauan bertumbuh itu adalah ketika ibadah selesai dan kemudian kita bisa melihat dengan jeli atau kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk kita bisa melihat ada anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Kalau di rohani kita sebutnya pelayanan pastoral. Jadi ada anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Kita sebagai pemimpin KKA perlu mempersiapkan diri kita untuk melihat kebutuhan ini. Jadi yang paling penting di dalam kegiatan pelayanan KKA penjangkauan ini adalah setelah acara KKA penjangkauan selesai. Waktu nyanyi anak ini terlalu murung, waktu mereka main games dia tidak terlalu suka terlibat. Kalau ada anak yang lain, misalnya anak yang lain mendapatkan hadiah dan kemudian dia seperti cemburu atau ada sesuatu yang dia lakukan, ada tindakan-tindakan negatif, ada dia mungkin mengambil sesuatu, mencuri tanpa mencuri dan kemudian dia memukul teman. Kita perlu aware dengan bagian-bagian ini selama KKA penjangkauan berlangsung, dan kita perlu mempersiapkan diri untuk melihat kebutuhan ini di akhir KKA anak, di KKA anak penjangkauan. Ini akan menjadi tempat di mana KKA anak penjangkauan ini akan berhasil. Jadi itu perlu menjadi catatan untuk kita teman-teman ya. Itu KKA anak penjangkauan. Jadi berikutnya merancang. Ya, mari kita lihat teman-teman. Merancang KKA anak penjangkauan. Jadi ini ini kalau kita sebut rundown KKA anak penjangkauan. Teman-teman, KKA anak penjangkauan ini bisa teman-teman ini rundown ini atau urutan ini tidak harus paten seperti ini, tetapi di KKA anak penjangkauan teman-teman harus lebih kreatif lagi. Maksudnya lebih kreatif lagi, lebih fleksibel, mengalir dengan kebutuhan. Jadi kalau kita punya patokan acara, tetapi kita perlu memberi tempat, ruang untuk Roh Kudus bekerja. Dan yang tidak boleh dirubah adalah di awal. Jadi yang tidak boleh diutak-atik, cuma di awal teman-teman. Di awal itu adalah games. Jadi kalau ada games, teman-teman harus ditaruh di awal. Kenapa harus ditaruh di awal? Tujuannya adalah untuk supaya anak-anak yang lain yang belum datang, yang hanya nonton, yang hanya melihat-lihat, mereka bisa kita tarik untuk mereka terlibat atau bergabung di dalam KKA anak penjangkauan di tengah minggu. Kita perlu memulainya dengan main games. Jadi 30 menit, misalnya kakak anak mulainya jam 4, 30 menit sebelum mulai itu ada games. Jadi kita mulai dengan games. Gamesnya games sederhana teman-teman. Jangan terlalu games yang sulit, tetapi gamesnya games yang sederhana. Misalnya kita games lari balon, atau lari kelereng, atau kita bisa bermain human knot, atau kita bisa bermain permainan-permainan yang dilakukan secara bersamaan di kelompok, permainan berkelompok. Dan semakin rame di awal semakin bagus. Jadi buatlah gamesnya menjadi games yang menggemparkan daerah. Jadi kalau ada teman-teman yang tinggal satu blok atau 2 blok, pastikan suara kita atau suara anak-anak yang bermain games itu terdengar supaya itu akan menarik perhatian. Tujuannya adalah menarik perhatian. Oke ya teman-teman ya. Yang berikutnya itu ya belum Kak, masih di rundown. Yang kedua adalah praise and worship. Praise and worship 7 menit.
gunakan lagu-lagu yang sederhana dan yang pasti lagu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan pakai lagu orang dewasa, teman-teman ya. Pakailah lagu anak-anak. Kemudian setelah kita bernyanyi, kita nyanyi sama-sama, kita main games lagi di tengah, Kak. Dan setelah itu ada praise and worship, ada lagu pelan, dan kemudian ada sharing firman Tuhan. Nah, sharing firman Tuhan di sini tidak terlalu panjang, kakak-kakak, tetapi pastikan sharing firman Tuhannya adalah sederhana dan bisa ditangkap. Biasanya sharing firman Tuhan di sini adalah tentang cerita-cerita umum, misalnya cerita tentang kesabaran, tentang kemurahan, tentang kasih. Jadi ceritanya tema-temanya tema umum. Dan yang kedua, selanjutnya setelah firman Tuhan kita ada games lagi, dan kemudian kita ada doa, dan kemudian kita ada pengumuman dan snack time. Kita membagi snack di terakhir, dan di snack time ini yang saya bilang di awal tadi kakak-kakak di KKA Penjangkauan itu, kita perlu memperhatikan anak-anak yang terlibat atau anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari kita. Misalnya dia sering memukul teman atau dia kurang ceria. Kita pastikan anak-anak yang demikian perlu pementoran atau pelayanan pastoral dari kita. Jadi di snack time ini kita mengambil waktu untuk menyentuh hati anak-anak. Dan kalau kita berhasil di akhir ini, kita akan bisa memenangkan anak ini. Bahkan bukan hanya mereka dimenangkan, orang tua mereka juga pasti dimenangkan. Ya, berikutnya. Next slide. KKA anak pemuridan. KKA anak pemuridan. Jadi KKA anak pemuridan. KKA anak pemuridan ini dilakukan setelah ibadah raya. Jadi kalau teman-teman punya ibadah raya di gereja, di tempat di mana kita ada melayani, KKA anak pemuridan dilakukan setelah ibadah raya. Jadi bertujuan untuk melatih anak-anak menjadi mitra pelayanan. Jadi teman-teman harus punya target untuk menjadikan anak-anak yang kita layani ini menjadi mitra pelayanan kita. Jadi mereka akan memuridkan. Jadi di sini bukan Bible study ya teman-teman, bukan pendalaman Alkitab, tetapi di KKA Pemuridan adalah kita melatih anak-anak ini untuk bisa memuridkan, untuk bisa melayani bersama-sama dengan kita, menjadi mitra pelayanan kita. Jadi ada catatan di sini teman-teman, ibadah raya tidak boleh lebih dari 90 menit. Jadi kalau ada ibadah raya dan di dalamnya ada KKA anak pemuridan, durasi 30 sampai 35 menit. Dan di KKA anak pemuridan kita mempersiapkan pemimpin KKA anak ini sebagai mentor di kelompok, di dalam kelompok. Jadi ada kelompok anak-anak yang akan kita latih dan kemudian ada pemimpin KKA yang kemudian mementori anak-anak ini untuk melatih mereka supaya mereka bisa melayani sebagai mitra pelayanan yang kita lakukan. Mitra pelayanan di mana? Di KKA anak. Di KKA anak penjangkauan, di tengah minggu. Next slide, Kak. Ini contoh, teman-teman, contoh rundown ibadah raya. Jadi, teman-teman, ini juga bisa disesuaikan dengan situasi, dengan keadaan dari tempat pelayanan dari teman-teman semua. Yang pertama, tetap kita mulai dengan games yang kita sebut dengan praibadah. Jadi misalnya ibadah raya anak jam 10, kita main gamesnya jam 9.30. Sebelum ibadah raya, kita sudah bermain games. Dan setelah itu ada welcoming untuk menyambut anak-anak ini. Setelah welcoming, kemudian ada lagu, di sana ada praise, ada games juga, ada lagu dan firman, pastinya ada firman, dan kemudian ada di sini kita menceritakan kembali firman Tuhan dengan cara yang berbeda.
dan kemudian kita ada doa, dan setelah doa ada kakak anak. Dan kemudian ada kakak anak, biasanya di kakak anak ini kita mengelompokkan anak-anak yang hadir di ibadah raya yang akan kita persiapkan untuk menjadi pemimpin, dan anak-anak ini akan kita mentori di rentang waktu 30 sampai 35 menit. Dan setelah itu kita menyambut, jikalau ada jiwa baru yang datang, kita menyambut jiwa baru dengan hadiah kecil, bisa permen, bisa pensil, dan lain-lain. Dan kemudian bukan hanya jiwa baru yang disambut, dikasih reward, penghargaan, tetapi juga kita juga memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak yang membawa jiwa baru. Setelah itu ada doa berkat dan pengutusan. Pengutusan dan kemudian undangan. Pengutusan adalah kita mengutus mereka untuk menjadi berkat. Jangan lupa ajak teman, ajak kenalan dan teman-teman lain di sekitar Anda atau saudara Anda untuk datang beribadah lagi. Itu ibadah raya, dan kemudian ada kakak anak penjangkauan pemuridan di dalamnya. Selama 30 menit. Apa yang kita lakukan di kakak anak 30 menit? Nah, ini yang kita lakukan teman-teman, yang kita lakukan di kakak anak pemuridan. Next slide, Kak. Ya. Ini kakak anak pemuridan. Jadi ada kegiatan. Ada kegiatannya. Yang pertama, kita masih ada game singkat. Karena mereka baru terkumpul di dalam sebuah kelompok, kita akan bermain game singkat. Misalnya gunting batu kertas, atau kita bisa menghitung. Misalnya kita punya jari, dan kemudian jarinya di 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian ada 2 jari, misalnya adding, penambahan, misalnya 2 tambah 2, 4. Siapa yang lebih cepat jawab, mereka bisa jawab. Ada banyak game singkat di YouTube atau di Google atau di ChatGPT, atau bisa juga bertanya di kami di sekolah minggu. Kalau butuh games ada banyak buku juga tentang game singkat. Ya, yang pasti harus ada games. Dan kemudian setelah itu yang perlu kita lakukan yang kedua adalah menanyakan keadaan anak-anak. Jangan langsung masuk dengan terlalu formal, tetapi mari kita tanyakan dulu keadaan anak-anak. Bagaimana Anda minggu ini, apa yang Anda lakukan, bagaimana sekolah, bagaimana keadaan kamu, apakah kamu dalam keadaan sehat atau ada masalah atau bagaimana. Dan kemudian kita tanya, biasanya ada ayat minggu lalu, ada tugas minggu lalu, dan kemudian minggu sebelumnya, dan bisa tanyakan ke anak-anak. Setelah kita menanyakan keadaan mereka. Kemudian ada yang ketiga, mengulang cerita firman Tuhan hari ini. Jadi karena setelah ibadah raya baru ada KKA pemuridan. Di ibadah raya itu ada cerita firman Tuhan. Nah, di cerita firman Tuhan itu kita minta mereka untuk mengulangi cerita firman Tuhan minggu ini. Dan kemudian setelah itu mereka akan menceritakan kembali. Setelah diceritakan kembali, ada poin-poin. Poin apa yang mereka dapatkan yang memberkati mereka. Setelah poin ini ada 2 hal sederhana apa yang bisa mereka lakukan. Dan poin 6 dan 7, teman-teman, poin 6 dan 7 adalah poin di mana kita tanyakan di nomor 2. Jadi apa yang kita tanyakan tugas minggu lalu itu apa? Yang poin nomor 6 dan 7 ini tugas minggu lalu. Jadi nomor 2 yang ditanyakan di nomor 2 ini yang nomor 6 dan 7, teman-teman ya. Dan kepada siapa kamu akan menceritakan firman Tuhan minggu ini, dan setelah itu yang terakhir mereka menghafal ayat firman Tuhan. Nah, KKA pemuridan. Keberhasilan KKA pemuridan adalah bukan di KKA pemuridan yang 35 menit ini, teman-teman, tetapi ketika kita membangun hubungan dengan anak-anak ini di tengah minggu.
Jadi di tengah minggu ini kita tidak diam, tetapi kita membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak yang akan menjadi mitra pelayanan kita. Jadi di tengah minggu ini, hubungan yang kita bangun di tengah minggu ini, apakah kita kunjungan ke dia atau kita membawakan dia makan siang, membuatkan dia bekal untuk dibawa ke sekolah. Kan kita masak nih pagi-pagi, setelah kita masak pagi-pagi, kita sisihkan untuk dia dan kemudian kita bawa ke rumahnya menjadi bekal untuk dia bawa ke sekolah. Atau kita ketemu dengan dia di jalan, di pasar, atau kita bikin buat janji kita akan ketemu, atau kita kunjungi dia di rumah, atau kita membantu dia untuk mengerjakan tugas atau PR, atau kita bisa berkunjung ke orang tuanya, atau ketika dia sakit kita datang menjenguk. Nah, keberhasilan KKA Pemuridan adalah ketika kita bisa membangun hubungan di tengah minggu. Jadi keberhasilan KKA penjangkauan adalah ketika kita bisa melihat dengan jeli untuk melayani pelayanan pastoral kepada anak-anak yang punya pergumulan selama kita melihat di ibadah raya di KKA penjangkauan. Kalau KKA Pemuridan yang menjadi kunci salah satu atau kunci utama keberhasilan di KKA Pemuridan adalah ketika kita bisa membangun hubungan di tengah minggu. Jadi di tengah minggu kita membangun hubungan dengan anak-anak yang kita layani di KKA Pemuridan. Jadi ini penting teman-teman. Teman-teman bisa hebat berkhotbah, bisa hebat berbicara, bisa menjadi teladan di KKA di ibadah, di KKA pertemuan KKA, tetapi untuk keberhasilan sebuah pelayanan KKA Pemuridan adalah ketika kita membangun hubungan di tengah minggu. Iya. Baik. Nanti ada Kak, tolong ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, next slide Kak. Ini tugas kita sekarang. Bagaimana KKA anak akan berhasil? Tugas kita adalah untuk merancang KKA anak. Disesuaikan dengan keadaan anak dan daerah kita masing-masing. Jadi KKA anak akan berhasil ketika kita sendiri yang akan merancang KKA anak yang disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Jadi saya jawab untuk awal Kak ya. Materi KKA anak ini, materi KKA anak itu kita bisa pakai di gereja kita. Itu yang merancang materinya KKA anak adalah kita sendiri. Jadi materi KKA anak itu bukan dari pusat, kemudian kita pusat punya materi nih ya Kak, dan kemudian diberikan kepada teman-teman. Jadi KKA hanya memberikan caranya, cara membuat merancang rundown KKA anak seperti ini, materinya seperti ini. Nanti kita akan mementori teman-teman atau mendampingi teman-teman jikalau teman-teman punya kendala berkaitan dengan merancang KKA anak. Dan karena itu teman-teman, untuk tugas kita adalah kita sekarang mulai merancang atau memikirkan materi atau cara untuk membuat KKA anak di gereja kita, menjalankan KKA anak di gereja kita. Di 2 KKA anak ini sudah ada panduannya teman-teman ya. Panduan untuk merancang KKA anak penjangkauan, dan kemudian KKA anak pemuridan. Nah sekarang tugas kita adalah kita merancang. Terus materinya untuk pemuridan bagaimana Kak? Sebenarnya materi pemuridan nanti kalau teman-teman membutuhkan materi yang soft skill, jadi teman-teman bisa
bertanya ke Departemen Sekolah Minggu. Misalnya, teman-teman membutuhkan materi untuk mendengarkan aktif. Nah, berarti itu sudah masuk ke taraf yang lebih tinggi. Bagaimana mempersiapkan, membangun orang tua rohani atau membangun kehidupan doa. Nah, itu materi-materi yang khusus. Tetapi untuk materi yang akan kita bawakan di setiap ibadah, di setiap pertemuan kakak anak adalah materi yang kita persiapkan. Berdasarkan apa, Kak? Yang pertama, berdasarkan tema dan kemudian yang pasti firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Yang kedua itu berdasarkan tema dari tema mingguan dari gereja teman-teman. Atau kalau nggak ada, Kak, kami nggak ada tema. Disesuaikan dengan urutan atau urutan firman Tuhan. Jadi misalnya Januari ini tentang apa, Februari tentang apa, Maret, nah, atau seperti ini bulan April dan Mei itu berkaitan dengan kematian dan kemudian kebangkitan dan Yesus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu kehidupan gereja. Nanti Desember kita siap dengan kelahiran. Nah, disesuaikan dengan bulan-bulan yang berjalan. Dan kemudian teman-teman, kalau teman-teman kesulitan, nanti teman-teman bisa, kami bisa membantu teman-teman berkaitan dengan mempersiapkan materi. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk materi, kita bisa menolong teman-teman materi KKA. Tetapi materi KKA ini kita akan bantu teman-teman, tapi begini teman-teman, sebenarnya KKA itu bukan tentang materi mingguan yang sudah ada, sudah jadi. Tetapi KKA anak adalah materi yang kita sudah ceritakan di ibadah raya, yang kita pakai di ibadah raya, dan kemudian materi firman Tuhan itulah yang kita pakai di KKA anak. Jadi materi sama seperti KKA dewasa. Nah, KKA keluarga, family itu adalah materi khotbah hari Minggu yang kemudian dirancang atau dibuat menjadi sebuah materi KKA anak, KKA family, kemudian itu yang dipakai di KKA family. Jadi begitu juga dengan KKA anak. Jadi KKA anak juga demikian, materi atau firman Tuhan di ibadah raya, sekolah minggu yang kemudian kita buat menjadi materi KKA. Dari caranya bagaimana? Caranya tinggal mengikuti yang rundown tadi, Kakak. Jadi tinggal mengikuti yang rundown, kemudian tinggal kita memasukkan. Karena di rundown misalnya games apa yang kita akan lakukan minggu ini? A, B, C, D. Kemudian lagu apa? A, B, C, D. Kemudian firman Tuhan sharing intisari dari cerita minggu lalu, cerita yang di ibadah raya. Dan kemudian setelah itu ada games lagi, games apa. Nah, cara membuatnya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada materi yang paten yang misalnya materi siap jadi. Jadi teman-teman tinggal baca, kemudian teman-teman bawakan setiap minggu. Jadi kita perlu memberikan diri kita untuk merancang materi materi kakak anak yang kita akan bawa setiap minggu. Kenapa perlu kita yang merancang? Kita sendiri yang merancang kakak anak materinya, karena setiap daerah atau setiap tempat itu berbeda atau unik. Nah, ini kelebihan dari kakak anak. Kakak anak ini bukan program atau bukan sekedar strategi, tetapi kakak anak itu adalah gereja kita sendiri. KKA itu sebenarnya adalah gereja kita. Jadi gereja kita yang kemudian melihat atau kita sendiri yang kemudian
menyesuaikan materi KKA anak itu dengan daerah atau keadaan atau kebutuhan dari masing-masing gereja kita, gereja setempat. Oke. Iya. Kalau ada pertanyaan, ini materinya sudah Kak, itu dasar-dasar KKA anak. Dan kalau ada pertanyaan, tunggu saya serahkan ke Kak Noni dulu Kak. Ada pertanyaan nanti kalau itu saya jawab langsung. Iya. Oke, Silakan Kak. Kak. Ada pertanyaan, aku bacakan aja ya. Nanti Kak Ramli langsung jawab ya. Boleh Kak. Yang Nanti kalau pertama, saya enggak, ya. mm-mm. Kak, apakah di ibadah raya anak ada pembagi kan di ibadah raya anak itu ada pembagian kelas. Iya. Apakah itu juga termasuk KKA anak atau KKA pemuritan? Apakah selain di gereja juga di rumah-rumah? Kak, kalau ya baik. KKA anak di ibadah raya itu adalah KKA pemuridan, Kak. Ada kelompok-kelompoknya disesuaikan dengan kelompok usia. Biasanya kami menyesuaikan kelompok anak itu KKA anak pemuridan itu dengan kelompok usia. Jadi KKA anak itu akan dibagi sesuai dengan kelompok usia. Nah, setiap kelompok usia itu akan dipimpin oleh kakak anak dan kemudian ada rekan. Karena kenapa cuma 2, Kak? Kalau 3 sebenarnya lebih baik, Kak. Tapi karena saya tahu di gereja kita itu kekurangan pemimpin KKA. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman ingin merekrut pemimpin kakak anak dari sekolah minggu. Jadi ada kelompok usia yang dewasa, misalnya kalau yang dilakukan di pemuridan itu biasanya yang yang SMA itu karena di kelas kami ada kakak anak tetapi mereka SMP. Dan kemudian yang memimpin SMP itu adalah kakak-kakak yang SMA. Jadi kakak-kakak SMA memimpin kakak-kakak yang SMP, yang SMP mereka memimpin kakak-kakak yang anak-anak yang SD. Jadi yang balita yang pratama kecil itu yang kelas 1 2 dan kemudian yang kelas balita itu dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu yang sudah dewasa. Dan kemudian yang kelas 3, 4, 5, 6, kelas 3, 4 yang memimpin adalah kakak-kakak SMP. Yang 5, 6 juga yang memimpin kakak-kakak SMP. Yang kakak-kakak SMP 1, 2 yang memimpin adalah mereka yang kelas SMU. Dan kemudian Kak, di ibadah raya penjangkauan itu ibadah raya penjangkauan itu Kak, itu tidak dibuat kelompok. Kalau games iya dibuat kelompok, tetapi ibadah raya penjangkauan tujuan utamanya adalah penjangkauan. Di mana di kelompok di pemuridan? Di kelompok pemuridan mereka dimuridkan di sana. Tetapi di kelompok penjangkauan itu seperti kalau supaya kakak-kakak lebih mudah memahami seperti kita ada di acara ulang tahun, Kak. Jadi semua bermain games semua, mendengarkan cerita semua, dan kemudian pokoknya buatlah acaranya semeriah mungkin. Jadi di ibadah raya penjangkauan itu target utamanya adalah menjangkau, bukan kelompok kecil. Jadi KKA penjangkauan itu namanya KKA penjangkauan.
Tetapi apakah harus dibuat kelompok? Saran saya, jangan dibuat kelompok. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin rame, semakin bagus. Semakin tidak kelihatan rohani, kelihatan rohani Kak ya. Bukan tidak rohani. Rohani tetapi tidak kelihatan. Gitu ya Kak. Lebih bagus. Kenapa? Karena tujuannya menjangkau. Dan kemudian kalau kakak-kakak perhatikan, yang paling utama, yang paling penting adalah ketika selesai. Selesai acara KKA penjangkauan, ada 1 atau 2 anak yang membutuhkan perhatian kita. Waktu kita bagi snack, kita tahu, oh si A dan si B mereka membutuhkan perawatan khusus atau pendampingan pastoral kita sebutnya. Di gereja ya biasa. Waktu membagi snack, kakak tanyakan ke dia, bisa kakak berbicara dengan kamu sebentar, dan kemudian di situ kita kemudian melayani dia dengan pelayanan pastoral. Anak-anak juga punya masalahnya sendiri Kak. Saya menemukan banyak anak-anak bermasalah. Ada orang tua yang bertengkar, ada suami istri yang berantem, yang saling pukul. Anak-anak memperhatikan dan mereka terluka. Ada anak yang ditinggalkan orang tua. Ada anak yang kena pelecehan. Ada anak yang kena bully di sekolah. Ada banyak masalah anak. Dan di daerah di KKA penjangkauan, di situ kita menolong mereka. Dan kalau kita menolong mereka, mereka akan kembali dan mereka akan masuk, mereka justru akan benar-benar dijangkau. Oke Kak. Semoga menjawab. Jadi di pemuridan kelompok kecil. Di pemuridan Kak, disesuaikan dengan kelompok usia. Kan kita GSJA sudah ada kelompok usia Kak. Jadi untuk memimpin kelompok yang kecil, yang balita, yang pratama, minta bantuan orang tua. Minta guru-guru yang sudah besar, sudah dewasa. Kalau untuk kelompok yang kecil, yang 456 dan kemudian SMP 456 SD dimentori oleh kakak-kakak SMP. Kakak-kakak SMP dimentori oleh kakak-kakak SMU. Ini akan jadi pelayanan generasi. Oke, terima kasih Kak Ramli. Ada lagi Ya. nih Kak, dan ini pertanyaan banyak orang. Mungkin Kak Ramli bisa bantu menjelaskan lagi. Apa perbedaannya, bagaimana membedakan ibadah sekolah minggu di hari Minggu dengan ibadah raya sekolah minggu? Itu bedanya gimana Kak? Iya, bagus pertanyaannya. Memang ibadah raya sekolah minggu dengan ibadah raya anak itu seperti dua hal yang berbeda Kak. Yang dimaksud dengan ibadah sekolah minggu itu adalah kita punya kurikulum, kita menggunakan kurikulum gandum mas. Memang sekolah minggu. Tetapi kalau di kebanyakan yang belum menggunakan kurikulum, mereka bisa melakukan ibadah raya anak juga sekaligus dengan ibadah sekolah minggu. Dan di gereja kami melakukan ibadah raya anak itu hari Sabtu Kak. Kenapa dilakukan terpisah? Karena tidak semua anak-anak yang datang di ibadah raya sekolah minggu itu adalah jemaat kami. Jadi mereka baru jemaat simpatisan. Nah, jemaat simpatisan yang kemudian mau datang beribadah. Jadi kami buatlah wadah untuk mereka bisa beribadah di ibadah raya anak. Jadi kita sebutnya ibadah raya anak. Rundown-nya yang tadi yang di ibadah raya pemuridan itu Kak. Seperti itu. Dan kemudian di ibadah raya sekolah minggu itu adalah ibadah sekolah minggu itu adalah ibadah di hari Minggu. Dan kita menggunakan kurikulum.
Ya Kak, Saya bantu jawab ya, teman-teman. ya Ibadah silakan Kak. raya anak dan ibadah sekolah minggu sama. Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya itu kalau kalian cuma punya satu pelayanan anak. Jadi yang penting adalah definisinya. Ibadah raya anak itu dipimpin oleh anak-anak kebanyakan, dilayani oleh anak-anak kebanyakan gitu ya. Dan dirancang untuk kebangunan rohani. Jadi ceritanya lebih bebas. Itu ibadah raya anak. Kalau kalian cuma punya sekolah minggu hari minggu, bisa dibuat ibadah rayanya dulu. Baru kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu. Nah sekolah minggu itu ada yang gini, langsung bagi kelas Kak. Ibadahnya di ibadah dewasa, lalu kemudian langsung di kelas sekolah minggu. Kan itu pada umumnya. Nah, definisinya dulu, sekolah minggu itu adalah kelas sekolah minggu yang berdasarkan panduan kurikulum GSJA, yaitu Gandumas. Nah, di dalam kelas itu biasanya ada praise and worship, lalu langsung cerita, sebagaimana yang di panduan guru. Itu yang di departemen membedakannya dan menyebutnya sebagai sekolah minggu. Gitu ya. Jadi definisi sekolah minggunya itu adalah kelas yang ada sekolah minggunya gitu yang ada pakai kurikulumnya di dalamnya kelas. Nah, bahkan sekolah minggu di GSD itu terbagi atas dua model minimal. Yang pertama nyanyi dulu di gereja, lalu kemudian pas di gereja kemudian yang pas cerita baru ke kelas-kelas. Itu tipe A. Lalu kemudian tipe B langsung di kelas-kelas praise and worship dan nyanyian di kelas-kelas. Itu enggak apa-apa gitu ya. Yang kita perkenalkan sebagai ibadah raya ini sebenarnya yang disebut dengan ibadah raya anak itu adalah sebuah ibadah yang dirancang oleh anak-anak untuk anak-anak dan di dalamnya yang melayani anak-anak di bawah pementoran generasi yang lebih dulu. Mungkin itu supaya clear ya. Begitu teman-teman. Thank you. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Melan yang sudah juga menjelaskan lebih detail dan semoga teman-teman bisa menangkap ya. Iya, Kak, ada satu lagi ya. baik Kalau Kak. belum ada ibadah raya anak, apakah tetap bisa mengadakan KKA? Saya jawab aja ya. Bisa Kak, sangat bisa. Jadi bisa dilakukan yang namanya KKA pemuritan. Jadi sesudah kelas sekolah minggu, anak-anaknya dibagi minimal 2 grup kalau kelasnya terlalu kecil. Intinya adalah bagaimana mengajarkan anak terbiasa sharing, mengulang apa yang dia dapat di kelas, dan tantang dia untuk menceritakan kepada orang lain. Jadi kelas sekolah minggunya yang pakai kurikulum Gandumas, sesudah itu enggak lama kok. Bentuk mereka grup itu akan mulai membangun budaya KKA. Di mana mereka bisa sharing, mereka bisa kesaksian, dan menyampaikan apa yang mereka dapati dari pelajaran tadi. Begitu, Kak. Ya, Oke, Kak. bisa Kak. Iya, ada beberapa peristiwa di mana kami memulai pelayanan sekolah minggu, gereja, membuka gereja justru dimulai dari kakak anak terlebih dahulu Kak. Jadi sebelum ada ibadah raya, bahkan sebelum ada gerejanya, kami mulainya dengan kakak anak. Dan itu sangat membantu dan berhasil Kak. Apa yang kami pakai? Kami belum punya kurikulum, maksudnya materi kakak anak mingguan, tetapi yang kami gunakan berdasarkan rundown yang tadi Kak di penjangkauan itu, dan kemudian kita cerita firman Tuhan. Ada yang namanya cerita istimewa, ada yang namanya cerita bergambar yang dari Gandumas itu. Kita gunakan itu, atau kita punya cerita-cerita yang lain yang cerita firman Tuhan, tetapi kemudian kita buat lebih
menarik dan kemudian anak-anak itu bisa tertarik, bisa join. Dan saya belum lupa kasih fotonya Kak, tetapi ada salah satu pelayanan di Minahasa Utara itu mulainya dari pelayanan sekolah minggu juga. KKA maksudnya. Dan itu sudah terbuka. Sekarang sudah jadi gereja yang berdiri dan puji Tuhan jemaatnya sudah bertumbuh dan banyak anak-anak yang tetap terus dilayani. Iya. Silahkan Oke. Kak, masih ada lagi? Kak, ini ada usulan. Jadi, setelah dari apa yang dijelaskan tadi, supaya lebih jelas lagi, apakah dari Departemen Sekolah Minggu bisa memberikan contoh materi anak yang lengkap, seperti ada gamesnya, Oh iya. kemudian eh, yang lain-lain seperti tadi yang Kak Ramli jelasin, mungkin Mm-mm. bisa dibuat sekitar 1 bulan gitu. Hanya untuk awal sebagai gambaran, supaya nextnya mereka bisa buat sendiri, begitu Buat Kak. sendiri. Iya. Oh bagus Kak, usul yang bagus. Nanti akan dikirimkan. Nanti saya minta tolong Kak Noni ingatkan saya untuk buatkan materi sebulan Kak ya, supaya kita bisa itu jadi panduan dan kemudian bisa teman-teman terus lanjutkan dengan kreativitas dari teman-teman sendiri. Nanti kami akan buatkan Kak, itu usul yang bagus. Itu diterima dengan bagus Kak. Ya, saya rasa Iya, cukup Kak. boleh. Itu saja. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Iya, materi hari ini nanti akan dikirim Kak. Boleh. Iya, dikirim gratis Kak ya, tetapi tanpa ongkos kirim. Nanti dikirim via WA Kak, kita kirim via Departemen Sekolah Minggu Daerah Kak ya. Atau soalnya ini kita nggak bisa kirim sendiri-sendiri. Karena iya, nanti dikirim materi ini dikirim via Departemen Sekolah Minggu di daerah Kak ya, masing-masing Kak ya. Nanti kita kirimkan materinya. Makasih. Iya, terima kasih. Iya, ada sudah semua Kak Noni ya. Sudah Kak, kurang lebihan pertanyaannya sama. Seperti tadi udah dijelasin Kak Mei juga. Semuanya udah oke kok. Udah sama. Ya, nanti kakak-kakak kalau kakak-kakak sudah menjalankan KKA anak dan kemudian KKA anak teman-teman mengalami bukan mengalami eh, ya ada tantangan atau ada kendala, teman-teman bisa menghubungi kami. Langsung boleh nanti kita akan mendampingi teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman tidak akan dibiarkan sendiri, tetapi kita akan tetap mendampingi teman-teman semuanya. Iya. Ya, itu saja, Kak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Kak Noni. Mungkin ada foto atau Kak Lita. Silakan, Kak. Oke, makasih Kak Ramli, makasih semuanya. Sebelum kita doa tutup, kita foto dulu ya, Kak Noni. Sorry, Kak, ada. Ya, Ya, Udah, bisa ya. dibuka kameranya dulu kakak-kakak semuanya. Oke, Ini kita buka. ada lima layar ya. Jadi mohon bersabar. Baik, saya mulai. ya. Layar pertama ya. Layar kedua.